tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Apa itu akar, batang, dan daun sejati? Jadi tanaman lumut ini, kalau kita melihat lumut ya, apakah kalian bisa membedakan di mana akarnya, di mana batangnya, dan mana daunnya? Pasti tidak bisa membedakan ya. Nah, itulah dibilang makanya kenapa bahwa lumut ini tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati ya. Jadi nggak bisa dibedain tuh ya akar, batang, dan daunnya ya. Dia belum punya. Nah, berbeda dengan nanti tanaman yang tumbuhan yang masuk ke dalam kategori Tracheophyta. Ya, kenapa dibilang Tracheophyta dan dia berpembuluh? Karena dia punya ciri memiliki akar, batang, dan daun sejati. Jadi sudah bisa terlihat ya, terlihat bedanya di mana akar, batang, dan daunnya bisa terlihat. Nah, siapa aja yang masuk ke dalam kategori Tracheophyta? Tracheophyta ini nanti terdiri dari ini ya, Pteridophyta, ya ini tumbuhan paku gitu ya, dan ada Spermatophyta atau dikenal dengan istilah tumbuhan berbiji gitu ya. Nah, mereka ini baik tumbuhan paku ataupun tumbuhan berbiji, jelas dia sudah bisa dibedakan akar, batang, dan daunnya gitu ya, maka masuk ke dalam kelompok Tracheophyta. Nah, tumbuhan paku ini ciri-cirinya seperti apa? Tumbuhan paku dia tidak memiliki bunga, tapi dia punya klorofil juga. Terus kemudian dia mempunyai pembuluh angkut dan mengalami metagenesis. Nah, di sini tumbuhan paku dengan tumbuhan lumut punya persamaan. Persamaannya adalah dia mengalami yang namanya metagenesis. Apa itu metagenesis? Metagenesis adalah pergiliran keturunan. Jadi tumbuhan paku dan lumut di sini dia bisa bereproduksi dengan cara vegetatif maupun secara generatif. Maksudnya dia bisa bereproduksi secara generatif, yaitu terjadi proses peleburan antara inti sperma dan inti ovumnya gitu ya. Kemudian kalau yang bersifat vegetatif, paku dan lumut ini juga bisa bereproduksi dengan menggunakan spora. Ya. Nah, dari Tracheophyta ini ada Pteridophyta atau tumbuhan paku dan juga ada Spermatophyta. Nah, Spermatophyta ini terbagi lagi menjadi dua ya. Ada yang dikenal tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae ya, tumbuhan berbiji terbuka, dan ada yang dikenal dengan Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Nah, tumbuhan berbiji terbuka dan ada tumbuhan berbiji tertutup. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya pasti di bijinya ini ya. Yang satu terbuka, yang satu tertutup. Yang terbuka tuh seperti apa? Yang terbuka ini bijinya itu tidak dibungkus oleh daun buah. Ya, kenapa dia terbuka? Tidak dibungkus oleh daun buah. Nah, contohnya seperti apa? Gymnospermae. Contoh tanaman Gymnospermae itu ada tanaman melinjo, kemudian ginkgo biloba, kemudian ada lagi tanaman pinus, ya, dan ada tanaman pakis haji. Termasuk damar juga ini ya, Gymnospermae. Nah,
dan Angiospermae, tumbuhan biji tertutup. Kalau tadi yang biji terbuka tidak dibungkus oleh daun buah, kalau yang biji tertutup, bijinya itu dibungkus oleh daun buah. Nah, yang Angiospermae ini nanti dibagi lagi. Ada yang dikenal dengan tanaman dikotil dan ada yang dikenal dengan tanaman monokotil. Nah, berdasarkan apa ini? Ini berdasarkan keping bijinya. Nah, nanti kita lihat apa sih bedanya antara tanaman dikotil dan tanaman monokotil. Ini saya lanjutin ya, yaitu tentang Angiospermae. Itu tanaman dikotil dan monokotil. Tumbuhan berbiji berkeping dua. Kalau yang monokotil, tumbuhan berbiji berkeping satu. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengidentifikasi tanaman ini masuk ke dalam kategori dikotil dan monokotil? Nah, kita harus tahu perbedaan mereka secara perbedaan dasar mereka ya. Kalau misalnya biasanya saya sukanya bikin tabel ya, bikin tabel untuk perbedaan dua tanaman ini. Ada berapa dasar yang membedakan mereka? Nah, untuk membedakan mereka sebenarnya ada 4 perbedaan secara mendasar. Perbedaan pertama adalah tentang akarnya. Nah, kalau akar tanaman monokotil, dia akarnya bersifat serabut. Jadi kalau digambarin misalkan ini tanah gitu ya, akarnya ada di bawah tanah, ya bentuknya gini, gak karuan. Nah, kalau kamu mau lihat contohnya, nanti sekali-kali bismillah ya, bukannya dia merusak, tapi untuk mengetahui dan mempelajari akar rumput tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah, kalau kamu cabut rumput itu, akarnya berserabut-serabut itu, ya akar serabut seperti itu, dan rumput memang masuk ke dalam kategori tanaman monokotil. Kalau tanaman dikotil, dia akarnya bersifat tunggang. Apa itu akar tunggang? Akar tunggang itu dia punya satu akar utama yang tertanam ke bawah permukaan tanah gitu, yang bisa menembus permukaan tanah. Baru dari akar utamanya itu ada akar-akar yang pendampingnya gitu. Itu kalau dilihat dari akar. Pembeda kedua, selain akar itu ada batang ya. Kalau batang monokotil biasanya batangnya tidak bercabang. Nah, ya. Dan kemudian kalau batang monokotil dia tidak memiliki kambium. Bagaimana dengan yang dikotil? Kalau dikotil batangnya bercabang. Nah, maka batang dikotil biasanya tanaman dikotil bisa menjulang tinggi gitu ya. Lalu kemudian
dia memiliki kambium. Nah, kemudian yang ke satu lagi ya, yang tentang batang ya. Nanti ini kasih space yang lebih besar lagi. Nah, untuk batangnya, karena tanaman monokotil, dia tidak bercabang, tidak memiliki kambium. Nah, ini satu lagi, berkas pembuluhnya, berkas pembuluh angkut ini sifatnya tersebar, jadi agak berantakan gitu ya. Tapi kalau misalkan tumbuhan dikotil, berkas pembuluh angkut teratur. Miss, berkas pembuluh tuh apa sih gitu ya? Berkas pembuluh itu adalah salah satu jaringan ya, jaringan pada tubuh tumbuhan. Kalau kita punya namanya jaringan pengangkut atau dikenal dengan jaringan transportasi atau yang kalian kenal dengan jaringan peredaran darah, kalau pada tumbuhan juga punya jaringan pengangkut, yaitu dikenal dengan istilah xilem dan floem. Nah, kalau digambarkan sederhana ya, seperti ini ya gambarnya, berkas pembuluh angkut. Nah, ada dua jenis ya, dua macam. Ada yang seperti ini, nah ada yang seperti ini. Nah, yang gambar seperti ini adalah untuk tanaman di monokotil, dan yang ini adalah untuk tanaman dikotil. Jadi dikotil lebih teratur daripada tanaman monokotil ya. Jadi monokotil tidak ada pemisahnya antara xilem dan floemnya ya. Kalau tanaman dikotil jelas ada pemisahnya. Jadi pembatas antara xilem dan floem, inilah garis ini nih, ini yang dikenal dengan kambium. Kambium ini adalah salah satu jaringan pada tumbuhan yang berperan dalam pertumbuhan sekunder daripada tanaman. Jadi dia nanti akan berperan untuk mengatur perpanjangan sel batang gitu ya. Jadi pertumbuhan batangnya gitu. Nah, kalau yang luar ini namanya phloem, yang di dalam namanya xilem. Ya, xilem untuk mengangkut air dan garam mineral. Kalau phloem itu untuk mengangkut hasil dari fotosintesis. Karena kita tahu tumbuhan memiliki klorofil, tumbuhan juga melakukan yang namanya fotosintesis. Nah, ini sedikit gambaran tentang berkas pembuluh. Nanti di kelas 8 kita akan bahas lagi lebih mendalam ya. Nah, kemudian pembeda ketiga itu adalah dilihat dari tulang daun. Nah, kalau pada tanaman monokotil, tulang daun tahu ya, tulang daun. Jadi kalau kamu ambil daun, kemudian di daun itu ada bagian guratan-guratan, itu namanya tulang daun. Ya, kalau pada tanaman monokotil, kalau ini daunnya gitu ya, nah tulang daunnya begini. Nah, ini disebutnya sejajar. Kamu lihat contohnya kayak daun tanaman jagung, atau daun pada rumput, atau daun pada ilalang ya. Terus kemudian ada tanaman dikotil, tulang daunnya begini. Kalau ini daun, tulang daunnya seperti ini. Ini namanya menyirip. Atau ada juga yang menjari. Menjari itu contoh kayak daun singkong gitu ya. Nah, terus kemudian yang keempat, pembeda keempatnya, yang keempat dilihat dari kelopak ya, jumlah
sorry, bukan kelopak, mahkota ya, mahkota bunga. Kalau tanaman monokotil, mahkota bunganya itu adalah kelipatan 3. Tapi kalau tanaman dikotil, mahkota bunganya itu adalah kelipatan 2, 4, dan 5. Tahu ya mahkota ya? Mahkota tuh kalau pada bunga yang bagiannya lebar-lebar dan berwarna-warni, itu mahkota ya. Contoh kayak tanaman anggrek, salah satu adalah tanaman monokotil. Lihat mahkotanya kelipatan 3. Nanti di bawah ada 3 lagi. Beda dengan tanaman kembang sepatu. Kalau kembang sepatu jumlahnya kelipatan 2 ataupun 4. Gitu ya. Nah, ini adalah tentang perbedaan dikotil dan monokotil. Kemarin alhamdulillah untuk tugasnya banyak yang benar ya, perbedaan dikotil dan monokotil, tapi ada juga yang masih menyebutkannya hanya 1 atau 2 perbedaan saja. Nah, misalnya maunya bisa menyebutkan 4 perbedaan dasar ini, 4 dasar perbedaan dari tanaman monokotil dan dikotil. Jadi harus lengkap gitu ya. Jadi biar kita punya based on teorinya itu bagus gitu. Jadi ngerti nanti. Nah, ini adalah sekilas tentang kingdom Plantae ya. Yang terakhir kita bikin kingdom Animalia. Maaf ya jika durasi videonya agak lama karena pembahasan kingdomnya banyak. Kingdom Animalia, atau ini dunia kerajaan hewan gitu ya, dunia hewan gitu, Animalia. Dulu mungkin waktu SD tahu bahwa hewan ini terdiri dari 5 aja. Yang pertama ada Pisces, kemudian ada amfibia, ada reptilia, ada aves, dan ada mamalia. Nah, tetapi untuk membedakan atau mengelompokkan hewan itu ada dunia hewan ini terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama ada yang dikenal dengan hewan Avertebrata. Yang kedua Vertebrata. Vertebral itu artinya tulang belakang ya. Kalau Avertebrata, A itu artinya tidak. Berarti Avertebrata ini adalah hewan tidak bertulang belakang. Hewan tidak bertulang belakang. Kalau pada manusia bisa dilihat gambarnya tulang belakang tuh punggung gitu ya. Jadi bisa diartikan bahwa tulang belakang itu adalah tulang yang bisa menyatukan antara tungkai depan sama tungkai belakang gitu kalau pada hewan. Contoh kayak sapi ya. Sapi dia punya tulang belakang ya, jadi bagian depannya sama bagian belakangnya itu kayak ada penghubung gitu. Nah, kalau vertebrata berarti hewan bertulang belakang. Nah, ini yang sudah dipelajari di SD. Nah, tapi kalau di SMP nanti perkenalkan dengan hewan Avertebrata. Bedakan tulang belakang dengan rangka ya. Nah, beda, kalau rangka itu kan suatu yang bisa melindungi. Nah, kalau tulang itu ya tulang belakang itu sebagai penghubung saja gitu, menghubungkan antara bagian depan sama bagian belakang kita. Contoh kayak tulang punggung kita nih, ini kan penghubung antara tubuh kita bagian atas ya sama yang bagian bawah. Nah, hewan Avertebrata ini terbagi menjadi beberapa filum ya. Yang pertama ada filum Porifera. Nah, hewan berfilum Porifera ini ciri khususnya adalah tubuhnya ini memiliki rongga-rongga kecil. Porifera ya, pori itu lubang-lubang kecil. Nah, Porifera ini tadi Santi bilang tubuhnya berpori atau berlubang-lubang kecil. Nah, contohnya kayak apa? Nah, mungkin kalian udah sering nonton yang namanya SpongeBob ya. Nah, kalau diperhatikan SpongeBob itu kenapa temennya gurita misalkan, kenapa temennya bintang laut gitu, karena memang SpongeBob itu adalah hewan ya.
Nah, dari mana yang namanya SpongeBob? Hewannya itu spongnya, sponge ya. Nah, kalau yang Bobnya kan nama dari karakternya. Nah, hewan porifera contohnya adalah sponge ya. Nah, ini yang tumbuhnya berpori-pori. Kemudian ada Solenterata. Solenterata ini adalah hewan bertubuh rongga. Jadi tubuhnya itu kayak ada lubang besar gitu ya. Contohnya kayak apa? Kayak ubur-ubur, itu Solenterata. Kemudian ada lagi yang jenisnya cacing gitu ya. Cacing-cacingan gitu. Nah, cacing di sini atau dikenal dengan istilah vermes ya. Istilah vermes. Nah, di sini terbagi lagi ya. Yang pertama ada namanya Platyhelminthes. Ini nama Indonesianya adalah cacing pipih. Pipih. Jadi tubuhnya pipih gitu ya. Kemudian ada Nema helminthes. Helminthes ini adalah cacing giling pakai G gitu ya. Kemudian ada Annelida. Annelida ini adalah cacing gelang. Nah, kalau Platyhelminthes karena tadi dibilang cacing pipih, berarti tubuhnya tuh pipih. Contoh seperti planaria. Planaria kayak apa? Sepertinya di buku kalian ada, nanti bisa dilihat ya. Kemudian Nemachelminthes itu cacing gilik. Cacing gilik ini contohnya kayak cacing ini ya, cacing perut. Nah, cacing kremi itu juga maksudnya cacing gilik. Kalau Annelida itu adalah cacing gelang nama lainnya. Cacing gelang itu yaitu cacing tanah. Nah, itu adalah masuk kategori Annelida, film Annelida. Nah, selain jenis cacing ada lagi yang namanya moluska. Moluska itu adalah hewan bertubuh lunak. Ya, jadi kenyal-kenyal gitu tubuhnya. Ini biasa mungkin kalian suka konsumsi. Ya, contoh seperti kayak cumi-cumi. Lalu kemudian kalau yang suka gurita, boleh silahkan konsumsi gurita. Terus kemudian ada lagi yang contohnya seperti kayak bekicot ya. Bekicot itu tubuhnya tubuhnya lentur ya, lentur, tapi dia punya cangkang yang melindungi ya. Lalu kemudian sotong jenisnya kayak cumi itu juga masuk ke dalam kategori moluska. Terus kemudian ada hewan arthropoda. Nah, kalau arthropoda ini adalah nama lainnya adalah hewan beruas-ruas, atau kalau ada istilah buku yang mengatakan arthropoda ini adalah hewan berbuku-buku katanya. Nah, arthropoda ini dibagi menjadi 4 lagi ya, 4 kelasnya ya. Ada yang dikenal insecta, ada yang dikenal myriapoda, ada yang dikenal dengan arachnida, dan ada yang dikenal dengan insecta, myriapoda, arachnida, itu lagi apa namanya, lupa. Crustaceae. Maaf ya, agak sedikit lupa. Insecta ini adalah arthropoda yang ini bisa kita gampang kita bedakan berdasarkan jumlah kaki ya. Dia tubuhnya beruas-ruas. Di sini maksudnya antara kepala, leher sama bagian tubuhnya atau badannya itu ada yang menyatu, ada kepala dengan leher menyatu, leher dengan tubuh menyatu gitu ya. Nah, tetapi di sini misalnya pengen menekankan kepada kalian, gampangnya kayaknya memisahkannya dari jumlah kaki. Nah, kalau insecta itu nama lainnya adalah hexapoda ya. Hexa itu artinya 6. Jadi insecta adalah hewan arthropoda yang jumlah kakinya ada 6. Oke, siapa itu? Ya ada lalat, ya ada nyamuk, ya ada semut ya, dan lainnya. Kemudian myriapoda ini jumlah kakinya banyak ya, bahkan sulit untuk dihitung setiap ruasnya. Jadi
bisa pakai istilah lah ya, kayak misalkan hewan kaki seribu ya, kakinya banyak banget ya, glowing gitu. Terus kemudian kelabang itu masuk ke dalam kategori Myriapoda. Kemudian ada Arachnoida. Arachnoida nama lainnya itu adalah Octapoda ya. Nanti kalau kalian ke SMA, nama lain Arachnoida itu adalah Octa. Octa itu artinya 8. Jadi kakinya jumlahnya ada 8. Ya. Contoh kayak apa? Contohnya seperti kalajengking, kemudian spider ya, laba-laba itu masuk ke dalam kategori Arachnoida. Kemudian ada krustase. Krustase nama lainnya itu adalah Decapoda. Deca itu artinya 10. Jadi kakinya ada 10 atau jumlahnya ada 5 pasang. Contoh kayak apa? Contoh kayak kepiting, udang ya, itu masuk ke dalam krustase. Nah, selain ada arthropoda, udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi. Namanya Echinodermata. Echinodermata ini adalah hewan yang bertubuh duri. Jadi tubuhnya ada durinya. Bukan landak ya. No landak. No landak itu hewan vertebrata. Ini adalah hewan avertebrata. Contoh seperti bintang laut ya. Lalu kemudian bulu BABI. Ya, hewan bulu BABI masuk Echinodermata. Nah, ini adalah hewan-hewan avertebrata. Ya. Lagi-lagi tadi Miss Santi bilang, ingat tulang belakang itu adalah tulang yang menghubungkan antara bagian depan dengan belakang. Nah, nanti pertanyaan di materi selanjutnya nanti kalian kenal ada istilah namanya rangka luar ya. Rangka luar itu adalah hampir kalau pada moluska dikenal kayak cangkang gitu ya, yang melindungi gitu. Tapi rangka luar itu bukan tulang belakang ya. Nah, ini semua adalah kelompok atau film yang masuk ke dalam kategori avertebrata. Nah, selanjutnya ada hewan vertebrata. Ini udah familiar banget sama kamu. Ada Pisces, kemudian ada amfibia, ada reptilia, kemudian ada aves, dan ada mamalia. Ingat ya ciri-cirinya ya. Kalau Pisces dia hidup di air, kemudian dia reproduksi secara eksternal ya. Amfibia bisa di air ataupun di darat gitu ya. Terus kemudian tubuhnya berlendir. Kalau amfibia, beda kan berlendir dengan bersisik ya. Dengan licin itu beda. Amfibia tubuhnya agak berlendir ya. Terus kemudian alat geraknya, kakinya itu dia berselaput, amfibia. Contoh kayak apa? Kayak katak gitu ya, salamander itu amfibia. Kemudian kalau reptilia